Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa, ada 3 hal, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, yang sepakat manusia menyangkut ketiga hal itu, kendati dalam banyak hal yang lain mereka berbeda-beda. Yang pertama adalah soal amanat. Amanat harus ditunaikan kepada siapapun, baik yang memberinya muslim maupun non-muslim. Yang kedua, janji. Janji harus ditepati kepada siapapun janji itu diberikan, bahkan walau janji itu ditujukan kepada binatang. Dan yang ketiga adalah bakti kepada orang tua, siapapun orang tua itu, seagama dengan anak atau tidak, lebih kaya atau lebih miskin dari anak atau tidak, lebih pandai atau lebih bodoh dari anak atau tidak. Walhasil, bakti kepada orang tua disepakati oleh semua orang tentang kewajibannya, apapun pandangan hidupnya. Ketika Al-Quran merekam nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya, nasihatnya dimulai dengan berpesan untuk tidak mempersekutukan Allah. Tapi tiba-tiba, belum lagi selesai beliau menyampaikan aneka nasihatnya, Tuhan berfirman bahwa kami telah memberikan wasiat dan pesan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya yang mengandungnya, yang melahirkannya dan menyusukannya. Lalu setelah itu Luqman melanjutkan nasihat-nasihatnya. Selingan ini atau sisipan ini memberikan makna bahwa Tuhan telah memberikan kepada ayah dan ibu naluri mencintai anak dan berkorban untuk anak, sedang anak belum tentu berkorban untuk orang tuanya. Karena itu, kata Luqman, Tuhan telah memberi saya kemampuan untuk memberikan yang terbaik untukmu, tetapi Tuhan tahu bahwa engkau belum tentu memberikan yang terbaik untukku. Karena itu engkau dipesannya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Saudara, Tuhan berpesan agar anak berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya. Ini karena ibu jauh sebelum melahirkan seorang anak, ibu telah dalam 2 tanda petik menderita. Setiap bulan sebelum melahirkan, bahkan sebelum kawin, ibu mengalami datangnya tamu tak diundang yang seringkali menjadikannya mual, menjadikannya sakit, tapi itu diterimanya karena itu adalah persyaratan untuk mendapatkan seorang anak. Kemudian setelah mengandung, ibu pun mengalami aneka gangguan. Ini dialami oleh ibu dan diterimanya dengan senang hati. Lalu ketika menyusui, ibu pun menderita, dan karena itu digarisbawahi 3 hal dari apa yang dialami oleh ibu sebelum melahirkan dan setelah melahirkan. 3 hal itu tidak dialami oleh seorang ayah. Karena itu wajar jika agama berkata dalam konteks pengabdian, ibumu, 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 lalu ayahmu. Saudara, tapi jangan berkata bahwa ayah tidak berkorban.
Seorang ayah pada hakikatnya harus mendampingi ibu dalam ketiga kesulitan yang dihadapinya itu. Dan karena itu bakti kepada ayah pun dituntutnya. Bakti bukan berarti tidak mendurhakainya. Tidak mendurhakai ibu bapak belum lagi dinamakan bakti. Tetapi bakti yang dituntut adalah mensyukurinya dan berbuat sebaik mungkin kepada keduanya. Mensyukuri ibu bapak adalah menerima yang sedikit darinya dan menganggap banyak, dan memberinya yang banyak tapi menganggapnya sedikit. Bakti yang dituntutnya bukan sekedar berlaku adil, tetapi memberi sebanyak mungkin untuk keduanya sesuai dengan kesanggupan anak masing-masing. Bakti yang dituntut itu dituntutnya bukan saja untuk yang seagama dengan seorang anak, tetapi walaupun ayahnya tidak seagama dengannya. Itu sebagian bakti yang diajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bisyukril walidain wal ihsani ilaihima wa awsana bittarahhumi alaihima kama rabbayana shighara. Segala puji bagi Allah yang memerintahkan kami mensyukuri kedua orang tua dan berbakti kepadanya, yang berpesan kepada kami agar kami mendoakan mereka karena mereka telah memelihara kami sejak kecil. Allahumma anta awla bil birri minal barrin wa ashmalu rahmatan minal ma'murin. Ya Allah, Engkau lebih wajar memberikan anugerahmu daripada semua yang memberi anugerah, dan rahmatmu menyeluruh melebihi rahmat orang-orang yang Engkau perintahkan. Maka rahmatlah kedua orang tua kami, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.